Oke, kembali bersama saya Pak Beto dan juga Pak Johnson di dalam acara Kumbang Channel. Kumbang, Kumpul bareng yo. yo. Jangan lupa setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10 di 98 FM dan juga bisa dengarkan online lewat www.tdm.com.mo. Kita ada di akhir acara di segmen bincang-bincang dan kita akan membahas masalah tentang beberapa buruh migran di Makau ya yang melanggar hukum. Dan harapannya adalah ini akan menghimbau kepada teman-teman di luar sana untuk tidak melanggar hukum ya Pak Johnson ya. Iya. Beberapa waktu lalu kan ada yang rentenir ya, itu sudah kena ya. Lalu yang baru-baru ini yang tadi kita masukkan ke dalam berita yang Indonesia yaitu teman Indonesia kita juga dan dia ketangkap mencuri ya. Mencuri perhiasan dan juga uang tunai totalnya sampai sekitar 100 ribuan patakas. Itu cukup besar ya Pak Johnson ya. Ya kalau uang cash enggak begitu besar. Oh itu perhiasannya ya. Patakas cuma 1.000, uang renminbi 5.000. Oh gitu. Jadi yang Lainnya diambil itu perhiasan ya. Kalung Erlogia. Dijual apa enggak itu Pak Kalung Johnson? apa? Karena Pak Johnson kan denger lagi. Pak Johnson kan baca langsung beritanya di koran Cina ya. Iya. Itu dijual barang-barangnya atau gimana Pak Johnson? Digade. Digade sama Ya. dia. Ada beberapa barang belum cukup digade, terus polisi udah tangkap. Itu sudah masuk ke kosannya dia tuh. Ketahuannya gimana Pak Johnson? Ketahuan majikan lapor lah. Oh, terus dicari Dia tahu pakai bodohnya. CCTV ya. Itu apa, dia ambil barang-barang itu di dalam safe box. Di safe box bosnya. Iya. Aduh. Safe box itu enggak tahu majikan lupa kunci atau memang pintunya terbuka gitu. Oke. Dia diambil semua. Aduh. Ya bodohnya sekali. Terus dia sekarang sudah ditangkap kan ya? Udah ditangkap. Padahal masih muda ya katanya, umurnya umur berapa Pak? 31. Aduh, kan itu kalau kena kan buang-buang waktu di penjara jadinya kan. Iya toh. Terus juga anak miskin, anak ini pinter. Gitu ya. Iya. Dan banyak yang kenal ya saya dengar ya. Banyak tuh terkenal. Saya lihat fotonya nggak pernah lihat sih. Nggak pernah lihat. Di Sam Cantang itu terkenal orangnya. Nah ini makanya teman-teman kan sayang ya kalau kayak gini kasihan kerja lagi. udah masuk penjara akhirnya malu juga kan ya sama teman-teman yang lain. Dan bukan cuma itu, yang lebih parahnya ini akan bawa dampak buruk kepada sesama buruh migran. Karena betul. Saya lihat aja itu komen-komen orang lokalnya banyak akhirnya jadi pada jadi bukan orang yang Vietnam yang enggak itu yang suka nyuri. Mencuri itu. Sekarang ya saya percaya nggak semuanya lah gitu ya, mungkin juga dia hilaf atau gimana. Nah itu dia maksudnya, karena nila setitik rusak susu sebelanga kan gitu. Karena betul. Satu orang akhirnya teman-teman BMI mungkin akan dicap seperti ini, majikan nanti jadi lebih curiga dan lain sebagainya gitu loh. Dan ditambah dengan yang tadi di dalam bahasa Inggris kita ada ngebahas sedikit tentang juga buruh migran tapi asal Filipina dan laki-laki Pak Johnson yang nipu orang belaga jadi pebisnis dari Italia dan nipu orang dipacarin secara online lalu minta duit 300.000 patakas ya. Akhirnya sampai saya lihat ada komen-komen di online gitu ya, orang lokal bilang 300.000 udah dapat enggak? Belum. Udah dikirim ke dia. Jadi ditelusuri, setelah dia dapat ternyata dia nggak balas-balas lagi tuh cewek gitu loh. Dilaporin lah ke polisi. Dan akhirnya ketahuan. Nah, jadi saya lihat ada komen-komen orang lokal tuh pada marah jadinya gitu, dan mereka sempat bilang di situ, saya baca gitu ya. Coba polisi Makau itu harus sudah mulai lihat TikTok atau social media dan lain sebagainya, karena banyak ini buruh migran pada pakai TikTok, social media, apalah Facebook dan segala macam untuk jualan lah, jualan makanan lah, jualan hal-hal yang lain, terus ngincer kayak orang lokal lah gitu ngeliat sih, terus yang genit-genit lah segala macam. Akhirnya kan jadi kayak maksudnya ngerembet seperti itu ya Pak Johnson ya. Karena maksudnya ya memang mungkin ada yang seperti itu gitu, tapi yang genit-genit atau gimana. Tapi ya ada juga mungkin yang memang tulus mau cari calon suami gitu mungkin ya, orang lokal gitu. Akhirnya kan jadi dicap sama semuanya gitu. Ya kan? Terus bukan cuma itu, akhirnya yang kayak jualan gitu ya, memang itu sih melanggar hukum, tapi kita juga mungkin kan kita ya mengerti aja gitulah ya kan. Dan selama ini juga nggak dikejar-kejar sama polisi, mungkin polisi juga ngerti lah kayak gitu, kayak mereka ya udahlah, mereka diam-diam segala macam. Nah tapi karena masalah demi masalah menyangkut buruh migran baik Indonesia baik yang Filipina, akhirnya ya orang lokal jadi kesel gitu loh ngeliatnya, ngerti nggak sih? Dan ini takutnya nanti akan dorong aparat lokal untuk ayo tangkepin tuh semua yang jualan online, kan kasihan akhirnya kena semua kan gitu loh ya. Jadi itulah himbauan kita sih kepada teman-teman
Indonesia ya. Kalau yang Filipina kan kita nggak bisa himbau ya. Tapi yang teman-teman Indonesia setidaknya minimalkan lah untuk mengekspos diri kepada temptation gitu kali ya Pak Johnson ya. Temptation. Apa tuh bahasa Indonesia temptation? Cobaan ya. Cobaan. Godaan ya. Jadi menahan diri lah lebih banyak ya, apalagi di dalam masa pandemi seperti ini gitu. Akhirnya jadi kehilangan kerjaan juga, kehilangan masa depan dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang saya mempertanyakan juga Pak Johnson, karena di dalam berita yang Inggris saya baca di situ dia sudah OS loh Pak Johnson. Yang nyuri perhiasan ini anak Indonesia ini. Akhir tahun lalu akhir tahun dia sudah OS. Jadi dia sekarang ditangkap pada saat maksudnya dia mencuri saat dia kerja di apartemen itu bosnya yang lama atau gimana? Oh, bukan. Jadi dia cari part time ya, nah, cari part berarti kan intinya walaupun dia lakukan tindakan kriminal, tapi intinya berarti dia punya majikan juga melanggar hukum dong. Majikan dia bisa bilang aku nggak tahu dia gimana nggak tahu dong loh. Kan dia kalau seandainya gini, kalau dia bilang dia nggak tahu Pak Johnson, peraturannya kan kalau saya mau ngambil pembantu, saya harus cimeng kan saya harus cimeng. Kan intinya kalau seandainya pembantunya Pak Johnson nih udah dicimeng sama Pak Johnson, maaf ya Pak Johnson cimeng ya, terus diem pembantu Pak Johnson kerja buat saya part time. Ya berarti kan kalau Pak Johnsonnya Pak Johnson bisa nggak tahu nggak masalah. Loh sayanya yang mempekerjakan kan tahu. Kan saya tahu bahwa ini orang sebetulnya juga kena hukum. Harusnya dong. Iya. Nah itu harus di follow up itu sebenarnya. Saya pengen tahu gitu loh. Yang pakai buruh yang overstay. Iya dong. Iya. Kalau seandainya itu ketangkepnya kayak misalnya gini, misalnya dia tapi di cerita majikan juga kena hukum. Gimana? Di berita itu juga nggak ngomong yang majikannya juga nggak ditulis kan melanggar hukum. Nah karena yang dibesarkan itu adalah kenyataan bahwa buruh migran itu mencuri gitu. Iya. Makanya kita menghimbau kepada teman-teman yang bekerja di Makau atau di Hong Kong atau dimanapun deh pokoknya yang namanya kita kerja di negara orang, kita pasti yang lebih kena salahnya lah seperti itu. Gitu ya. Jadi makanya sebisa mungkin jangan melanggar hukum orang lah gitu loh. Kalau nggak disengaja kita masih mengerti, tapi kalau udah tahu sengaja. Nah, ini udah tahu OS terus masih mau tergoda nyuri barang orang. Iya. Ya, itu kan salah sendiri jadinya gitu ya. Tapi ya saya sih terus terang pengen tahu banget kalau seandainya majikannya itu juga diperkarakan atau enggak, karena hemat saya majikan ini harus diperkarakan seharusnya. Betul ya. Maksudnya bukan saya ngebela pembantu. Iya, bukan saya ngebela BMI gitu ya, bukan. Tapi maksud saya kalau dari pihak yang pelaku ini juga diproses secara hukum, maka kita berbicara tentang pelanggaran hukum gitu kan ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pelanggaran hukum, maka majikan ini sebenarnya melanggar hukum juga. Betul, gitu. Jadi walaupun mungkin ya nggak masuk penjara sih, tapi harusnya kena fine, kena denda. Iya. Nah, pokoknya sekarang kita cuma menghimbau lah, jangan jaga diri baik-baik lah. Saya rasa ya Pak Johnson di zaman pandemi seperti ini gitu loh, supaya jangan sampai kesian kita punya keluarga di kampung halaman. Akhirnya kemarin kita udah seneng loh Pak Johnson, kita dikasih tahu sama KJRI jumlah teman-teman yang ada di dalam sana udah berkurang gitu kan ya. Lah ini naik lagi loh berarti. Naik lagi. Ya kita sih sebagai Kumbang Channel senang aja ada yang bertambah dengerin kita gitu ya kan. Tapi sebagai warga negara Indonesia sedih lah teman-teman ada di dalam sana. Kita juga maunya teman-teman semua keluar, jangan lama-lama dalam sana. Dan tentunya kita nggak mau bertambah komunitas di sana. Kalau mau komunitasnya di luar, di Makau gitu loh, di luar, jangan di dalam sana ya Pak Johnson ya. Nah, seperti itulah pokoknya. Nah, kita masih ada waktu sedikit lagi, saya mau bahas lebih lagi juga tentang yang buruh Filipina itu, buruh migran Filipina itu. Nah, itu dia ngebohong ngaku jadi pebisnis Itali dan nipu orang 300.000 perempuan gitu loh, nipu perempuan. Nah, ini kan sering terjadi nih. Ini maksudnya teman-teman BMI juga saya sering kali ngeliat berapa kali hampir ketipu, ngirimin atau bahkan sudah ketipu sedikit-dikit lah gitu Pak Johnson. Kirimin duit ke pacarnya yang ada di Itali, ke pacarnya yang ada di Jerman lah, yang ada di sini gitu loh. Dan cuman percaya hanya karena ngeliat foto di Facebook. Saya mau ingatkan, foto di Facebook itu atau di sosial media yang manapun juga itu bisa foto palsu. Betul, bisa palsu ya. Jadi teman-teman jangan, kalau mau cari jodoh gitu ya oke, saya nggak mengatakan di Facebook semuanya palsu, tapi jangan kirim-kirim duit dan percaya terlampau jauh sebelum ketemu orangnya langsung. Iya. Atau
setidaknya ngelihat mukanya langsung. Iya. Nah kalau ngelihat mukanya langsung kan ketahuan tuh orang ngaku-ngaku orang Itali, ternyata mukanya muka Filipin gitu, atau mukanya muka Jawa gitu kan, mukanya muka Indonesia begitu, atau mukanya muka Cina gitu, katanya orang Itali. Jadi kalau cuman sekadar foto-fotoan doang segala macam, aduh jangan mudah percaya lah, jangan mudah tertipu sama orang itu kali ya, saya kira Pak Johnson. Gimana menurut Pak Johnson? Iyalah, jangan sampai kirim uang gitu. Nah, yang rugi yang kirim uang itu. Itu apa? 300.000 saya nggak ngerti kok bisa gitu loh Pak Johnson. Dia percaya mah. Nah, makanya maksudnya kok bisa gitu loh. Percaya, iya. Kan masalahnya berita ini sudah terjadi berulang-ulang gitu loh. Berapa kali aku dengar. Nah, jadi saya nggak ngerti kenapa masih ada aja orang-orang yang ketipu gitu loh. Iya, masih kan? Banyak orang kena ketipu. Aduh, daripada susah-susah maksud saya, mendingan teman-teman kalau yang ini masih mencari calon suami gitu ya. Pak Johnson masih single and available. Iya Pak Johnson ya. Single and available tapi mencari enggak? Pak Johnson. Apa sedang tidak mencari? Tidak mencari. Tidak mencari ya, sudah happy lah ya. Iya. Sudah tinggal bermain-main dengan cucu dan kayak gitu aja ya. Itu aja ya biar nggak ribet ya. Gitu. Ya soalnya hari Minggunya Pak Johnson juga sudah tersita dengan Kumbang Channel. Jadi udah gak bisa kemana. Oke, anyway kita harus berpisah Pak Johnson. Ya, kita ketemu lagi minggu depan teman-teman semua di acara Kumbang Channel. Kumpul bareng yo. Lagu terakhir dari saya akan pasangkan sebuah lagu yang berjudul Selalu Cinta dari Kotak. Oke, salam Indonesia, sampai ketemu minggu depan. Bye bye semuanya. Bye bye.